Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam metode Quantum Reading Quran. Cara mudah, cepat, dan menyenangkan baca Al-Quran secara tartil. Setelah kita pelajari di prinsip pertama, yaitu konsisten dengan irama, dengan rumus ayu-ayun manatahan, kita lanjutkan di prinsip kedua, bagaimana kita membaca Al-Quran dengan memfasihkan huruf-huruf hijaiyah kita. Untuk itu, sebelumnya kita simak lagu berikut ini. Abata sajaha kha da ذرا زس شخص ضضض أغفق كلمنا وها آية أبت سجح خدا ذرا زس شخص ضضض أغفق كلمنا Bata sajaha khada daraza syakhsa ضضض أغفق كلمنا وها آية أنبت سجح خدا درز شخص ضضض أغفق كلمنا وها آية أنبت سجح خدا درز شخص ضضض أغفق كلمنا وها آية كلمنا وها آية. Bagaimana dengan lagunya? Mudah dan menyenangkan kan? Kenapa kita harus menggunakan lagu? Karena kunci dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah adalah seringnya kita melafalkan huruf-huruf tersebut. Dan supaya kita mudah untuk melantunkan, melafalkan huruf-huruf tersebut, maka disusunlah huruf-huruf hijaiyah itu dalam lagu yang baru saja kita dengar bersama. Selanjutnya bahwa melafalkan atau tartil itu adalah kemampuan melafalkan huruf hijaiyah dari A sampai Ya secara fasih. Fasih dalam melafalkan huruf hijaiyah itu syaratnya dua. Pertama, kita mampu mengeluarkan setiap huruf sesuai dengan tempat keluarnya. Contoh, ketika kita melafalkan huruf ta, maka dikatakan fasih ketika kita mampu menyentuhkan ujung lisan kita dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas. Atau sederhananya ujung lidah disentuhkan dengan gusi-gusi seri atas. Perhatikan, ta. Jadi, melafalkan huruf ta tidak menyentuhkan ujung lidah dengan gigi ataupun dengan langit-langit. Tetapi, huruf ta menyentuhkan ujung lisan kita dengan tempat tumbuhnya gigi atau disebut dengan gusi dua gigi seri bagian atas. Syarat yang kedua, selain mampu mengeluarkan huruf sesuai dengan makhraj, sesuai dengan tempat keluarnya, maka syarat yang kedua fasihnya dalam melafalkan huruf adalah mampu memenuhi sifat-sifat asli huruf tersebut. Kembali contoh misalkan huruf ta, ketika kita melafalkan huruf ta dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gusi, maka dikatakan fasih kalau kita melafalkannya disertai dengan sifat al-hamas di antaranya. Jadi dari sekian banyak sifat yang dimiliki oleh huruf, ada beberapa huruf yang seringkali tidak terperhatikan. Misalkan tadi huruf ta, dikatakan fasih huruf ta-nya ketika
kita melafalkannya dengan mengalirkan udara kita. Perhatikan, ta. Jadi bukan ta, tapi ta. Ada udara yang mengalir ketika kita melafalkan huruf tersebut. Ta, ti, tu, bat. Perhatikan contoh melafalkan huruf dari mulai A sampai Ya dalam latihan berikut ini. Pertama, melafalkan huruf A. Perhatikan, melafalkan huruf A tidak berbeda seperti halnya kita melafalkan huruf A dalam huruf Latin. Perhatikan, A, I, U, Ba. Jangan lupa diayunkan suaranya. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na. Perhatikan, ayunkan. U, An, Ani, A, Na. Itu huruf A. Yang mesti diperhatikan adalah ketika dalam posisi mati, suara kita terputus. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na. Berikutnya huruf Ba. Melafalkan huruf Ba, caranya dengan merapatkan dua bibir kita, tidak jauh berbeda sebagaimana kita mengucapkan huruf B dalam huruf Latin. Perhatikan, latihan berikut ini. Ba, bi, bu, bab. Ketika huruf Ba dalam posisi mati, suaranya terdengar mantul. Bab. Perhatikan latihan berikutnya. Ketika nun mati, tanwin yang berwarna bertemu dengan huruf Ba, tahan suaranya, jangan tergesa-gesa. Bu, bam, bani, bambena. Sekali lagi perhatikan. Bu, bam, bani, bambena. Lengkapnya perhatikan. Babi, bu, bab. Bu, bam, bani, bambena. Berikutnya huruf ta. Sudah saya jelaskan tadi cara melafalkan huruf ta dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan gusi gigi seri bagian atas, dengan mengalirkan sedikit nafas kita. Perhatikan. Tati, tu, bat. Perhatikan ada suara, ada udara yang mengalir ketika melafalkan huruf ta. Tati, tu, bat. Ayunkan suaranya, kemudian kalau ada mim, nun, tanwin yang berwarna bertemu dengan ta, tahan suaranya. Tu, tan, tani, tat, na. Perhatikan sekali lagi. Tu, tan, tani, tat, na. Perhatikan, simak dari awal. Tati, tu, bat. Tu, tan, tani, tat, na. Berikutnya perhatikan bagaimana melafalkan huruf ta, yaitu dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan dinding dua gigi seri bagian atas, kemudian diucapkan dengan mengalirkan suara dan nafas kita dengan lembut. Perhatikan. Sa, si, su. Sekarang kita gabungkan dengan ayu-ayun manna tahan. Sa, si, su, bas. Diayunkan suaranya. Berikutnya kalau ada mim, nun, tanwin bertemu dengan huruf sa, maka tahan suaranya dan menutupi huruf sa. Jadi ingat, kalau ada mim, nun, tanwin berwarna bertemu dengan huruf sa, berwarna hijau, dan hijau itu artinya menutupi. Artinya posisi makhraj kita sudah berada pada huruf berikutnya. Perhatikan. Susan, sani, sasna. Saya contohkan dari awal, perhatikan. Ayun suaranya, kemudian mim, nun, tanwin berwarna tahan suaranya. Sa, si, su, bas. Susan, sani, sasna. Selanjutnya huruf ja. Huruf ini dilafalkan dengan menyentuhkan tengah lidah kita ke daerah langit-langit. Perhatikan. Ja, ji, ju, baj. Perhatikan, sekarang kita gabungkan dengan ayu-ayun manna tahan. Kalau ada mim, nun, tanwin berwarna tahan suaranya. Perhatikan. Jaji, ju, baj. Ju, jan, jani, jajena. Perhatikan. Ju, jan, jani, jajena. Ketika mati suaranya mantul. Jani, jajena. Bukan jani, jajna, tapi jani, jajena. Selanjutnya
huruf H. Huruf ini dikeluarkan dari tengah tenggorokan kita. Ketika dilafalkan persis seperti kita melafalkan kata ayah, sah. Begitu cara melafalkan huruf H. Perhatikan. Ha, hi, hu, bah. Kita gabungkan dengan ayu-ayun mana tahan. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hahna. Selanjutnya huruf kha. Huruf ini dikeluarkan dari tenggorokan yang terdekat dengan rongga mulut kita. Ciri khasnya terdengar suara seperti orang yang sedang mendengkur. Kha. Perhatikan. Khi. Khu. Bakh. Kita gabungkan dengan ayu-ayun mana tahan. Kha, khi, khu, bakh. Khu, khan, khani, khakhna. Catatan pada huruf kha ini, perhatikan ketika dalam posisi sukun, suara tidak boleh mantul. Contoh yang salah, khu, khan, khani, khakhna. Atau sebaliknya nun mati yang suka mantul, khu, khana, kha. Yang benar adalah mengalir suaranya. Khu, khan, khani, khakhna. Selanjutnya huruf da. Huruf da keluar dengan cara menyentuhkan ujung lidah kita ke gusi bagian atas sebagaimana kita melafalkan huruf ta. Dalam keadaan mati, huruf da terdengar suaranya memantul. Ad. Perhatikan. Da, di, du, bad. Kita gabungkan dengan ayu-ayun. Kalau ada mim nun yang berwarna, tahan suaranya. Da, di, du, bad. Du, dan, dani, dan, dena. Perhatikan tidak du, dan, da. Tapi du, dan, dani, dan, dena. Selanjutnya huruf dha. Cara melafalkan huruf dha adalah dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan dinding dua gigi seri bagian atas. Suara mengalir dengan lembut tanpa diiringi dengan mengalirnya udara. Perhatikan. Dha. Tidak boleh dha dengan mengalir udara. Tahan udaranya. Dha, dhi, dhu, bad. Perhatikan. Kita gabungkan dengan ayu-ayun. Dan kalau ada mim nun tanwin yang berwarna bertemu dengan dha, tahan suaranya. Dha, dhi, dhu, bad. Dhu, dhan, dhani, dhadna. Demikian huruf dha. Selanjutnya huruf ra. Mengucapkan huruf ra dikeluarkan dengan cara menyentuhkan lidah yang terdepan atau disebut dengan adna lisan, dengan langit-langit bagian depan. Perhatikan. Ra, ri, ru, baru. Perhatikan, sebelum huruf ra yang mati berharokat fathah dhammah, maka suaranya terdengar menebal, baru. Tapi kalau sebelumnya kasrah, maka terdengar tipis, bir. Perhatikan contoh berikut. Ra, ri, ru, baru. Ingat, nun mati, tanwin, berwarna, tapi bertemu dengan ra, ayunkan lagi suaranya. Ru, ra, ru, ni, ra, ru, na. Ru, ra, ru, ni, ra, ru, na. Demikian huruf ra. Berikutnya huruf za. Huruf za dikeluarkan dengan ujung lisan kita hampir di atas dua gigi seri bagian bawah. Diucapkan dengan mengalir suara tanpa diiringi dengan mengalirnya udara. Sifat lain pada huruf za ini, karakter khasnya dia mirip dengan suara dengungan tawon. Za. Ingat, za, zi, zu, baz. Perhatikan contoh berikut ini. Za, zi, zu, baz. Zu, zan, zani, zazna. Jangan pernah lupa kalau ada nun mati tanwin yang berwarna, ingat, tidak boleh tergesa-gesa. Tahan suaranya. Sekali lagi perhatikan. Za, zi, zu, baz. Zu, zan, zani, zazna. Berikutnya huruf sin atau huruf sa. Diucapkan
dengan menggunakan lidah yang terdekat hampir di atas 2 gigi seri bagian bawah, sebagaimana kita melafalkan huruf za, tapi diiringi dengan mengalirnya suara dan mengalirnya nafas secara bersamaan. Perhatikan, sa, si, su, bas. Perhatikan latihan berikut ini. Sa, si, su, bas. Su, san, sani, sasna. Berikutnya, bagaimana kita melafalkan huruf sya. Huruf sya keluar dengan menyentuhkan tengah lidah kita dengan langit-langit. Diucapkan, mengalir udaranya, dan mengalir pula nafasnya. Bahkan ketika melafalkannya, menyebar nafas dan udaranya yang disebut dengan tafasyi. Perhatikan, sya. Perhatikan, nafasnya menyebar, sya, beda dengan tadi, sa. Sya, shi, shu, bash. Perhatikan contoh berikut ini. Sya, shi, shu, bash. Shu, shan, shani, shashna. Demikian huruf sya. Selanjutnya, bagaimana kita melafalkan huruf shad. Huruf shad, tempat keluarnya sama sebagaimana kita melafalkan huruf sin. Dan sifat serta karakternya pun tidak jauh berbeda dengan huruf sin. Yang membedakan antara sin dan shad adalah suaranya yang menebal saat kita melafalkan huruf shad. Berikut saya akan peragakan bagaimana melafalkan huruf shad dengan menggunakan tangan. Perhatikan, anggap tangan saya sebelah sini adalah bagian langit-langit. Kemudian tangan yang di bawah ini adalah bagian lisan kita. Ketika kita melafalkan huruf sin, maka posisi lidah kita ada di bawah. Assa. Perhatikan. Assa. Assa. Sementara ketika kita melafalkan huruf shad, maka posisi lidah kita atau lisan kita, bagian pangkalnya terangkat, sementara bagian depan pun kemudian menutupi langit-langit. Sehingga semua lisan kita atau lidah kita terangkat. Also. Sehingga kemudian suaranya terdengar menebal. Perhatikan. Assa di bawah, kalau al-shad nutup, also. Angkat lidahnya, nutup ke langit-langit, also. Also. Perhatikan latihan berikut ini. So, si, su, bels. Terdengar suaranya menebal, bels. Beda dengan sin, bas. Sekarang tebalkan, bels. Su, son, soni, sosna. Jangan lupa untuk menahan suara ketika mim nun yang berwarna bertemu dengan shad. Sekali lagi perhatikan. So, si, su, bels. Su, son, soni, sosna. Selanjutnya, kita latih bagaimana melafalkan huruf dha. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan 2 sisi lisan kita dengan geraham-geraham atas. Boleh kita sentuhkan 2 sisi lidah dengan geraham-geraham atas, atau kita boleh menyentuhkan salah satu bagiannya. Contoh, sisi lidah kanan bertemu dengan geraham kanan atas, atau sisi lidah kiri bertemu dengan geraham kiri atas. Diucapkan dengan lembut tanpa mengalir nafas. Perhatikan, Allah. Dia punya sifat yang namanya istitalah, di mana suara kita harus memanjang. Ketika dibaca dalam keadaan mati. Perhatikan, Dha, Dhi, Dhu, Bal. Perhatikan, Bal. Suaranya memanjang, Bal. Dha, Dhi, Dhu, Bal. Dhu, Dha, Dhani, Dhabna. Tahan suara, jangan tergesa-gesa. Perhatikan sekali lagi. Dha, Dhi, Dhu, Bal. Dhu, Dha, Dhani, Dhabna. Demikian huruf dha. Selanjutnya kita latih bagaimana cara melafalkan huruf tha. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan ujung lisan kita dengan tempat tumbuhnya 2 gigi seri bagian atas yang disebut dengan gusi, sama seperti kita melafalkan huruf ta. Perbedaannya dengan huruf ta adalah huruf ta tidak mengalir nafas dan huruf ta diucapkan dengan suara menebal. Caranya sama. Kalau kita melafalkan huruf ta, posisi lisan kita berada di bawah. Perhatikan, anggap ini gigi, kemudian bagian gusi sebelah sini. Melafalkan huruf ta,
melafalkan huruf ta, posisi lisannya terbuka. Ta, at, ta. Sementara ketika kita melafalkan huruf to, posisi lidah bagian pangkal terangkat, bagian depan pun menutup bagian langit-langit. Perhatikan alpo, alpo, sehingga terdengar ketika melafalkan huruf to suaranya menebal. Jangan lupa ketika kita melafalkan huruf to dalam keadaan mati, suaranya terdengar memantul. Perhatikan latihan berikut ini. To, ti, tu, bel, to. Tu, to, ni, to, na. Selanjutnya huruf dha. Huruf dha, cara melafalkannya sama dengan huruf dha. Makhrajnya pun sama dengan huruf dha. Perbedaan antara dha dengan dha ada pada suara yang tipis dan suara yang tebal. Huruf dha diucapkan dengan tipis suaranya dha. Sementara huruf dha diucapkan dengan menebalkan suara, dengan mengangkat posisi pangkal lidah kita dan lidah bagian depan pun menutup bagian langit-langit. Perhatikan, dha, sekarang tutup bagian lisannya ke langit-langit. Allah, dha, wa, zi, wi. Zu, huruf dha, kemudian tebalkan zu. Bal, huruf dha. Kalau huruf dha terdengar menebal, bal. Perhatikan latihan berikut ini. Dha, zi, zu, bal. Zu, dha, dha, ni, dha. Suara ditahan ketika ada mim, nun, tanwin yang berwarna bertemu dengan huruf dha. Berikutnya adalah huruf a. Huruf a keluar dari tengah tenggorokan kita sama dengan cara kita melafalkan huruf h. Perhatikan a, o, ba. Hindari pengucapan huruf ain yang keluar dari rongga hidung. A, i, o. Tidak ada yang keluar suaranya dari rongga hidung melainkan gunnah. Perhatikan sekali lagi. A, o, ba. Perhatikan contoh berikut ini. A, o, ba. O, an, ani, a'na. Selanjutnya huruf gha. Huruf ini keluar dari tenggorokan yang terdekat dengan rongga mulut kita. Diucapkan dengan lembut suaranya tanpa mengalir udaranya. Perhatikan. Gha, ghi, ru, bal. Huruf gha termasuk salah satu huruf yang harus terdengar menebal suaranya. Caranya, pangkal lisan kita angkat ke belakang. Bal. Bukan bal, tapi bal. Perhatikan contoh berikut. Ghiru bal. Ghan, ghani, ghagna. Perhatikan sekali lagi. Ghiru bal. Ghan, ghani, ghagna. Selanjutnya huruf fa. Huruf fa keluar dengan menyentuhkan ujung dua gigi seri bagian atas dengan bibir bawah bagian dalam. Diucapkan dengan mengalirkan suara sekaligus dengan udaranya dengan lembut. Fa, fi, fu, baf. Perhatikan contoh berikut ini. Fa, fi, fu, baf. Fu, fan, fani, fafna. Berikutnya huruf qa. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan pangkal lisan kita dengan langit-langit bagian belakang. Perhatikan qa, qi, qu. Dalam posisi mati maka terdengar suaranya memantul. Baqa. Perhatikan contoh berikut. Qa, qi, qu, baqa. Qu, qa, qani, qa, qa'na. Selanjutnya huruf ka. Huruf K menyentuhkan pangkal lisan kita dengan langit-langit bagian belakang di depan huruf Q. Perhatikan kalau Qaf di belakang, Q, maka di posisi bagian depan dari huruf Qaf keluarlah huruf K. Diucapkan dengan mengeluarkan udara dengan lembut. K, ki, ku. Perhatikan contoh berikut. Kaki, ku, bak. Perhatikan ada nafas atau udara yang mengalir. Bak,
kakiku bak. Berikutnya adalah huruf la. Huruf la atau huruf lam keluar dengan menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. La. Posisinya berada di depan huruf ra. Perhatikan, la, li, lu, bal. Perhatikan, la, li, lu, bal. Lu, lal, lani, lalna. Saya ingin mengingatkan, ketika kita melafalkan huruf lam pada lafzul jalalah atau lafaz Allah, maka huruf lam harus terdengar suaranya menebal dengan cara menutupkan bagian lisan ke langit-langit. Perhatikan al. Jadi cara mengucapkannya bukan al tapi al. Perhatikan Allah. Bukan Allah tapi Allah. Suaranya menebal dengan cara menutupkan bagian lidah kita ke langit-langit. Allah. Nah, ini bagaimana kita melafalkan lafzul jalalah atau lafaz Allah. Selanjutnya adalah huruf mim. Huruf mim atau ma dikeluarkan dengan cara merapatkan bibir kita. Ma, mi, mu, bam. Perhatikan contoh berikut. Ma, mi, mu, bam. Jangan lupa kalau ada mim, nun, tanwin yang berwarna, tahan suaranya. Mu, mam, mani, mamna. Mu, mam, tahan suaranya. Mu, mam, mani, mamna. Berikutnya adalah huruf nun atau huruf na. Dilafalkan huruf nun dengan menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan, sama seperti kita melafalkan huruf lam dan huruf ra. Perhatikan, na, ni, nu, ban. Perhatikan contoh berikut. Na, ni, nu, ban. Nunan, nani, nan, na. Jangan lupa, mim, nun, tanwin berwarna, tahan suaranya. Nunan, nani, nan, na. Selanjutnya adalah huruf wa atau wawu. Diucapkan dengan indhimamus syafatain atau mengumpulkan dua bibir kita. Wa. Perhatikan sekali lagi. Wa. Wi. Wu. Bau. Ketika waw mati didahului oleh huruf yang berharokat fathah, maka lembutkan suara kita. Bau. Perhatikan contoh berikut. Wa, wi, wu, bau. Waw, wani, wauna. Sekali lagi perhatikan. Waw. Jangan lupa suara kita ditahan. Waw, wani, wauna. Selanjutnya huruf H. Huruf ini keluar dari tenggorokan yang terjauh. H. Perhatikan. H. Kesalahan sering terjadi karena H ini sering keluar dari dada. H. Atau sekedarnya H. Huruf H sekali lagi keluar dari tenggorokan terjauh. H. Hi. Hu. Bah. Perhatikan contoh berikut. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hahna. Dan yang terakhir adalah huruf ya. Huruf ya keluar dari tengah lisan, disentuhkan dengan langit-langit. Perhatikan. Ya. Yi, yu, bai. Ketika didahului oleh huruf yang berharokat fathah, maka ya diucapkan dengan lembut, bai. Perhatikan contoh berikut. Ya, yi, yu, bai. Yu, yai. Jangan lupa tahan suaranya, tidak tergesa-gesa. Yu, yai, yani, yaina. Sekali lagi perhatikan. Yu, yai, yani, yaina. Terakhir, catatan ketika kita melafalkan mim, nun, tanwin yang berwarna bertemu dengan huruf waw dan huruf ya, maka lebih sempurna pengucapannya ketika suara kita keluar dari rongga hidung sebagiannya. Perhatikan contoh huruf waw. Wu, waw. Jadi diucapkan tidak wu, waw. Sebagian suara keluar dari rongga hidung. Wu, waw, wani, wauna. Begitu juga dengan nun mati tanwin yang berwarna saat bertemu dengan huruf ya. Tahan suaranya dan keluarkan sebagiannya dari rongga hidung kita. Perhatikan.
Yuyayyaniyayna. Jadi tidak seperti ini. Yuyay, di mana suara kita tidak masuk ke rongga hidung. Yuyayya. Pastikan ketika kita menemukan nun mati tanwin bertemu dengan huruf ya, tahan suaranya, kemudian keluarkan dari rongga hidung kita. Yuyayyaniyayna. Contoh dalam kalimat faman ya'mal, bukan faman ya, tapi faman ya'mal khairan yarah. Demikian prinsip yang kedua, bagaimana kita melafalkan huruf hijaiyah dari A sampai Ya secara fasih. A bata saja